Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ih, ada Atun. Bagaimana kabarnya kamu, Nak? Alhamdulillah, baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Oh ya, Atun, udah makan siang? Alhamdulillah, sudah, Bu. Makanan saya tadi banyak, Bu. Syukurlah kalaunya sudah makan. Oh ya, mau bicara tentang apa, Atun? Sebenarnya saya ingin masuk jurusan MIA, Bu. Tetapi itu bukan pilihan saya. Oh, jadi bukan keinginan kamu. Iya, Bu. Jurusan MIA bukan keinginan saya. Justru saya ingin masuk IIS. IS ya? Menurut menurut saya IIS lebih sesuai dengan kemampuan saya, Bu. Saya tidak suka dengan pelajaran-pelajaran di jurusan MIA, Bu. Hmm. Meskipun selama ini nilai-nilai saya selalu bagus. Saya justru lebih suka dengan ilmu sosial. Menurut saya lebih nyata dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Iya. Lalu bagaimana, Atun? Tapi bapak saya memaksa saya masuk jurusan MIA, Bu. Hmm. Kata beliau, jurusan MIA adalah yang terbaik. Bisa berprestasi, dan nantinya bisa masuk di universitas terfavorit. Jadi, saat ini saya mengalami masalah tidak sesuai dengan minat saya, Bu. Sebenarnya seperti begitu, Bu. Kalau memang menurut kamu itu tidak sesuai dengan keinginanmu, mengapa kamu tetap menuruti permintaan Bapak untuk masuk ke jurusan MIA? Selama ini saya tidak pernah menolak keinginan bapak saya. Bapak saya agak keras, Bu. Saya tidak berani dengan beliau. Coba bayangkan seandainya waktu dulu kamu memilih jurusan IIS, apa yang kamu ingin lakukan? Pastinya saya akan semangat, Bu, mengejar cita-cita saya dan belajar dengan sungguh-sungguh di jurusan IIS. Baiklah, saya percaya bahwa keinginanmu sangatlah kuat. Namun, kamu harus melihat kemampuan bakatmu juga. Ada di jurusan MIA. Tapi saya tidak mempunyai minat, Bu. Ya, saya paham apa yang kamu rasakan. Akan tetapi, cobalah kamu pikirkan tentang hal-hal yang positif di jurusan MIA. Mungkin kamu bisa menjadi orang yang sukses juga sesuai bakatmu. Ya, Bu, teman-teman saya pernah bilang bahwa di jurusan MIA banyak alumni di sana diterima di kampus favorit. Ya, Ibu mengerti apa yang kamu ceritakan. Sekarang ini, apakah kamu merasa jengkel atau kecewa dengan diri sendiri? Bagaimana saya tidak jengkel, Bu, dengan diri sendiri. Keinginan saya tidak bisa saya capai. Dan saya tidak berani bicara dengan Bapak, Bu. Apa yang dialami Atun, saya merasakan hal seperti itu. Ya, Bu, saya datang ke sini untuk minta pertolongan, Bu. Saya ingin berubah. Maksudnya ingin berubah seperti apa, Atun? Saya ingin sekali bisa mengatakan kepada Bapak, menolak keinginan beliau, dan saya ingin mengaspirasikan apa yang sebenarnya saya inginkan. Tetapi saya juga tidak ingin beliau marah. Saya takut nanti akan berpengaruh terhadap kehidupan saya selanjutnya. Kami tidak mau begitu saja mengiyakan perintah Bapak kamu. Kamu ingin mencoba menjadi diri sendiri, tapi juga tidak ingin menerima risiko negatif dari Bapak kamu ya, Atun. Ya, Bu, seperti itu. Baiklah, Atun. Sumber masalahmu di sini adalah bapakmu yang senantiasa memaksakan apa yang beliau inginkan untuk kamu laksanakan, tidak peduli dengan keadaanmu, suka atau tidak, dan sampai sekarang kamu tidak bisa mengatakan kepada bapakmu takut karena bapakmu marah ya. Ya, Bu, Bapak saya tuh orangnya cepat emosian. Baiklah, Nak.
Dengan permasalahanmu saat ini, kita akan mencoba permainan dialog atau yang lebih dikenal dengan sebutan empathy chair. Empty chair? Maksudnya, Bu? Kali ini kamu akan berperan dengan dua kursi sebagai medianya. Teknik ini akan kita laksanakan 2 kali. Yang pertama adalah teknik untuk mengetahui apa yang sebenarnya kamu inginkan sehubungan dengan pertentangan nilai antara kamu dan bapakmu. Dan pelaksanaan yang pertama ini, kamu tidak perlu menggunakan 2 kursi. 1 kursi saja cukup untuk melaksanakan teknik yang pertama. Kali ini kamu harus membayangkan pertentangan batin yang kamu alami ini sehubungan dengan bapakmu. Bisa dimengerti, Altun? Bisa, Bu. Saya mengerti. Baik, siapkan dirimu sebelumnya ya, Atun. Saya siap, Bu. Sekarang pikirkan apa yang sebenarnya kamu inginkan saat ini sehubungan dengan keinginan-keinginan bapakmu. Iya, Bu. Terus bagaimana? Yang kamu lakukan sekarang adalah katakan apa yang ada dalam pikiran kamu saat ini. Sehubungan dengan pertentangan tersebut, anggap saja pikiran yang menyuruh kamu melawan adalah posisi underdog. Nah, sedangkan pikiran yang menyuruh kamu menuruti kata bapakmu adalah posisi top dog. Dari sini kita akan tahu pikiran mana yang kamu menangkan. Dari sini pula kita akan mengambil tindakan ke depan. Bagaimana? Bisa dimengerti, Atun? Iya, Bu. Saya mengerti. Baiklah, sekarang pikirkan apa yang sebenarnya kamu inginkan saat ini sehubungan dengan keinginan bapakmu. Saya mengatakan tidak dengan bapak saya. Hanya itu saja yang kamu pikirkan? Tidak, Bu. Saya juga tahu itu tidak mungkin. Mana mungkin saya bisa melawan bapak. Bapak selalu bilang, tugas seorang anak adalah berbakti kepada orang tuanya. Dan salah satu wujud keberbaktian itu adalah dengan menuruti seluruh keinginan orang tuanya. Saya pikir itu benar. Ya, itu memang benar. Tapi, benarkah kamu menurut semua keinginan orang tuamu itu namanya berbakti? Kamu mau keadaan seperti begini terus-menerus? Tentu tidak, Bu. Saya tidak mau seperti itu. Saya pun ingin melawan, tapi saya tidak berani. Tiap hari saya dikasih makan dan dibiayai sekolah saya sampai duduk di bangku SMA. Tapi mungkin kalau hanya melawan sekali saja, saya tidak akan berdosa. Namun, kalau saya tidak dosa, saya pasti tetap akan diusir dari rumah karena tidak mau menuruti perintah Bapak. Saya harus melakukan perubahan. Jangan sampai Bapak bersikap seperti ini terus-menerus. Kapan saya bisa maju kalau hanya begini terus? Tidak satupun harapan bagi orang yang takut berusaha dan kamu pun demikian. Tidak mau, Bu. Saya harus bisa menjadi diri sendiri dan sukses dengan pilihan saya. Bagus. Cukup dulu ya, Atun. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya kamu percaya pada dirimu. Kamu mengatakan bisa, dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa kamu memang benar-benar harus siap melawan otoritas Bapak mau kan? Betul, Bu. Hanya saya tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan itu semua pada Bapak. Nah, di sini kita akan melaksanakan teknik empathy chair yang kedua, yang mana kamu menjalankan peranmu dan peran bapakmu dengan bantuan 2 buah kursi. Anggap saja kursi di sebelah kanan adalah bapak, adalah kursi top dog, kursi tempat peran bapakmu. Sedangkan kursi yang di sebelah kiri sebagai underdog, yaitu kamu sendiri. Kamu harus berperan berganti-ganti menjadi diri kamu sendiri dan menjadi bapak kamu sesuai dengan instruksi saya. Dengan metode ini dapat membantu siswa untuk menyelesaikan konflik dirinya sehubungan dengan masalah-masalah yang tidak bisa diselesai di waktu lalu. Kamu pun juga akan belajar untuk mengatakan tidak melalui teknik ini. Bagaimana? Kamu bersedia untuk mencobanya?
Tentu saja, bersedia, Bu. Baiklah, bayangkan ini adalah ruang rumahmu yang biasanya menjadi tempat favorit bapakmu dan kamu sedang duduk di kursi itu, siap untuk mendapat wejangan yang berisi instruksi dari bapakmu. Bayangkan saat ini beliau berada di mana, dengan baju apa, dan melakukan apa. Bapak saya memakai kaos dalam buntung tanpa lengan berwarna putih sambil pegang HP, duduk di kursi tamu. Nah, bagus. Sekarang kamu coba pindah ke kursi top dog dan katakan apa yang bapak kamu katakan sebagai wejangan untukmu. Kamu ini sebagai anak Bapak harus menjadi kebanggaan Bapak. Bapak hanya punya kamu sebagai anak perempuan Bapak. Makanya kamu tidak boleh mempermalukan Bapak. Lulus SMA. Nanti kamu masuk ke fakultas kedokteran dengan jalur prestasi. Kamu harus bisa belajar lebih giat lagi, supaya Bapak bangga melihat kamu sukses. Iya, Pak. Tapi kan masuk fakultas kedokteran bukan semudah membalikan telapak tangan. Lagi pula, saya tidak ingin ke sana. Apa? Saya ingin masuk ke perbankan saja, Pak. Lebih mudah dan diperlukan saat ini. Bapak tidak mau. Pokoknya, Bapak ingin kamu masuk kedokteran. Sesuai jurusan di SMA-mu. Saat ini, Mia. Saya tidak mau, Pak. Saya punya pilihan sendiri. Dan menentukan apa yang harus saya jalani tanpa mengikuti keinginan Bapak. Oh, kamu mau jadi anak durhaka? Tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapak dan melawan pada Bapak ya? Saya bukan melawan, Pak. Saya ingin sekali saja menjadi diri saya sendiri. Saya tidak mau menjalani hidup saya dengan terpaksa seperti ini. Terpaksa, kata kamu? Menuruti keinginan orang tua itu terpaksa? Ya, Pak. Selama ini saya mengikuti keinginan Bapak. Dan Bapak tidak pernah mengizinkan saya untuk melakukan apa yang saya inginkan. Ya, semua itu kan demi kebaikanmu. Bapak menginginkan kamu sukses dan menjadi kebanggaan keluarga. Bapak lebih tahu daripada kamu, Nak. Kalau Bapak lebih tahu, tentu Bapak tidak memaksakan kehendak Bapak untuk saya. Bapak mestinya memberikan kebebasan berpendapat dan memilih jalan hidup saya sendiri. Saya tidak mau lagi mengikuti keinginan Bapak yang serba semaunya Bapak. Saya ingin menjadi diri saya sendiri, Pak. Biarlah untuk sementara Bapak katakan saya sebagai anak durhaka. Tapi nanti saya akan buktikan kalau saya bisa menjadi orang yang sukses dengan pilihan saya. Membuat Bapak bangga. Kamu ingin tidak dibiayai lagi oleh Bapak? Saya tidak takut, Pak. Saya bisa menggunakan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan saya. Asalkan sesuai dengan pilihan saya, Pak. Sudah cukup, Nak Atun. Ternyata saya bisa, Bu. Nah, kamu sendiri bisa menyimpulkan kalau kamu mau mencoba, maka kamu pasti bisa melakukannya. Namun, Ibu tekankan di sini, jangan secepat itu mengambil keputusan tentang kuliah kamu. Perjalanan menuju ke sana masih jauh. Mungkin nanti kamu akan jadi suka dengan pilihan bapak kamu. Latihan di sini tadi adalah latihan untuk membuat kamu lebih tegas dalam segala hal, bukan hanya masalah kuliah. Kamu harus menjadi diri kamu mandiri dan tidak tergantung orang lain. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Baiklah, sepertinya konseling harus kita akhiri dulu ya. Yang penting, kamu tetap semangat menjalani proses pembelajaran di kelas dan menjadi dirimu sendiri. Siap, Bu. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum, Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam.